Al-Quran Menjawab hanya ada di TVRI, saluran pemersatu bangsa. TVRI, betul sekali. Harus tetap semangat ya. Wah, ini kelihatannya luar biasa. Ini emang kalau wajah-wajah ahli surga, oh gini nih Cigana ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sesuai dengan tema kita kali ini, tujuan hidup, kita akan membahas sebetulnya apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Tentu saja sesuai dengan wahyu yang ada dalam Al-Quran. Nanti akan dibedah ya oleh Cak Nur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan dulu Cak Ayub dan Cak Dodi yang akan menghadirkan ayat-ayat Quran dan kita nanti akan simak sama-sama. Jangan lupa tulisannya ya, bolpen dengan kertasnya untuk mencatat, karena kalau kita tidak merekodnya itu bisa lupa lagi, namanya manusia ya Bu ya. Aduh, pohoan ya. Lupa terus maksudnya. Baiklah, langsung saja kita akan hadirkan Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cak Nur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau kata ibu-ibu tadi nih, Iya. waduh, Cak Nur berem. Pakai merah maksudnya. Berem nggak, Pak? Merah. Burem. Oh, Berem. berem. Cak Nur jangan begitu dong, masa burem. Kalau Sunda itu berem tuh eceuy. Eceuy. Iya. Jadi inilah Cak Eceuy. Cak eceuy. Iya. Berem mana ini mah itu? Berem. Berem ini. Oh, berem ini. Iya. Kalau ini burem asli. Kalau ngeliat Cak Ayub ini rasanya pengen ngupas aja, kayak ngeliat Iya. jeruk. Ah. Iya, orange ya. Iya. Oke Cak Nur, tentu kita Iya. juga kali ini tidak ingin mengupas Cak Ayub, tetapi ingin mengupas dari Al-Quran, Iya. dari tema kita mengenai tujuan hidup. Tujuan hidup. Ini teman-teman dari Nurul Quran dari Bandung, semuanya penasaran ini. Penasaran. Iya. Penasaran. Tapi pemirsa, sebelum penasaran, biasa acara Al-Quran Menjawab itu harus ada tulisan, harus ada kertas pena gitu loh, atau handphone lah. Jadi karena Allah berfirman surah 54 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Tuh pemirsa, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Karena yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Maka pemirsa, nih jadi contoh nih, Cak Sarul nulis semua. Yang ini nulis semua, tapi yang ono aku ragu tuh. Kayaknya nulis utang tuh yang ono. Ini pemirsa, karena menulis ini juga ajaran Allah. Maka dengan menulis mungkin nanti akan bisa diambil hikmah atau pelajarannya setelah dipahami dari tulisan itu. Maka mengkaji Al-Quran sebisa mungkin usahakanlah untuk mencatat, untuk mengarsipkan, mendokumentasikan dan sebagainya. Hari ini kita semua ini sebenarnya dari pooling SMS loh, Cak. Judul-judul yang saya bawa itu asli Pengambilan tema ini ya Cak iya, Nur, ya? jadi beberapa teman kadang-kadang juga yang tidak saya kenal kemudian SMS, Cak tolong dikupas ini gitu loh ya, tapi nggak ngupas Ayub tadi ya. Hari ini kita diminta oleh para jamaah di luar untuk mengupas tujuan hidup gitu loh. Oke, tapi juga saya ingin mengingatkan pemirsa nih jadinya nih, Iya. untuk silahkan mengirimkan saran ya, ataupun kritik juga boleh, Iya. yang nantinya akan dihadirkan tema apa lagi oleh Cak Iya. Nur melalui email di serambi_islami@tvri.co.id atau mention Twitter @serambi_islami. Kami tunggu ya. Silahkan Cak Nur, kita mulai. Oke, ya. Hari ini dari SMS yang saya terima lebih kepada ya kita bahas ya Nur sama-sama tentang tujuan hidup gitu. Jadi tujuan itu tuh sebenarnya mencari apa gitu. Ya saya bingung juga. Karena yang saya dengar dari beberapa teman saya terus yang dulu-dulu, kalau nggak salah tujuan itu mencari pahala gitu loh. Ya, nyari surga gitu kan. Nah, mari kita cek di Al-Quran sebenarnya hidup tuh mau nyari apa gitu. Nyari pahala atau surga? Coba saya di mana-mana. Ketika kita berbicara tentang agama, pasti itu. Kalau nggak pahala, surga gitu loh.
Jadi saya pelajari pemirsa, betul nggak sih hidup itu mencari pahala dan mencari surga? Ternyata mirip-mirip, tapi nggak langsung kayak gitu tuh di Al-Qur'annya. Jadi nggak sesederhana itu ya? Enggak. Mau surga apa neraka? Enggak gitu. Apa dong Janur yang harus kita pahami? Makanya perlu ditulis. Pemirsa, surat 4, 114. Coba tujuan hidup itu nyari apa? Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir Bahasa Arabnya dulu. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, terus kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, terus atau berbuat ma'ruf, terus atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dengerin nih. Lanjut. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, Tahan. Ulang lagi. Dan barang siapa? dan barang siapa yang berbuat demikian Ya. karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. jadi nyari apa? Itu, Cak. Baru dapat Pahala. itu. Gimana mungkin dapat pahala kalau nggak diridhoi? Jadi pemirsa, hati-hati. Ya, dikit-dikit pahala jadi bahas. Ya kalau nggak diridhoi gimana? Kalau kita sedekah, tapi untuk ria, kan Allah nggak ridho. Nggak ridho. Iya. Jadi pertama ridho dulu dicari. Ulang lagi. Dan barang siapa? Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Di ayat ini, ibu-ibu, dulu mana ridho sama pahala? Ridho. Jadi cari ridho dulu. Jangan si pahala dulu. Ridho dulu. Nih yang kedua ayatnya, dengerin. Surat 30, 38. Ridho dulu apa yang lain dulu? Maka Ya. berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin Terus? dan orang-orang yang dalam perjalanan. Betul? Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Terus? Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi hidupnya nyari untung atau nyari ridho? Ridho. Ridho. Jadi si untung masih ridho dulu mana? Jadi si ridho. Oh dibilang dari tadi. Silakan cari si untung. Tapi si ridho dulu harus jelas. Gimana? Hidup tanpa keridhoan. Untungnya untung nggak diridhoi loh. Bahaya loh. Gitu. Oke, kita lihat lagi yang ketiga. Surat 29 ayat 69. Yang dicari apa dulu? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, Itu lagi. Mencari keridhoan kami. Terus? kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi jalan-jalan yang luas, jalan menuju Roma yang banyak itu dikasih kepada kita setelah diapain? Diridhoi. Ini cahaya dari dulu cari pahala. Ini kata-kata dalam ayat ini kan kami, berarti kan majemuk. Iya. Nanti kita bahas bedanya aku sama kami. Oh, oke. Nanti pada Saya sesi banyak selanjutnya. lupa sih soalnya. Iya, amin. Kalau kami itu ada Allah, ada Jibril, ada manusia. Gitu. Oh, untuk kepentingan bersama. artinya untuk Berarti kehidupan sudah tata ini. kerja. Kalau Oke. disposisi aku itu. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita bahas itu. Istilahnya. Lebih rame bahas itu. Iya. Jadi ternyata, ulang lagi barusan. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, Terus? benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau sudah diridhoi jalannya tuh banyak gitu loh.
Jadi kalau sekarang sampai tuh jalannya masih sulit. Oh, salah. Kalau sampean sekarang tuh jalannya masih sulit, ya, itu berarti belum diridhoi. Ya, Bro. Nah, gitu loh. Ya, hati-hati. Selama ini banyak orang anggap ini jalanku sulit karena belum diridhoi aja. Makanya ketika sudah diridhoi, diberikan jalan. Jadi si untung sama si ridho dulu mana? Si ridho. Si pahala sama si ridho? Dulu ridho. Jalan-jalan sama si ridho? Dulu ridho. Oke, jadi besok ibu kalau ke pasar mau cari ridho lagi. Mau cari ridho, mau cari sayur. Cari sayur yang diridhoi Allah. Gitu loh. Sebab kalau manusia bangun tidur yang dicari sudah sesuatu bukan ridho, rawan. Ke pasar itu loh, kalau bukan ridho dulu yang dipikir, bisa curang. Berarti dia beli curang, yang jual curang gitu. Kenapa? Otak dia bukan ridho. Tapi kita bangun tidur mau ke pasar, aku diridhoi enggak yang model begini? Itu loh, Jam. Aku bekerja seperti ini diridhoi enggak? Gitu. Maka mindset manusia itu oleh Allah disuruh mencari keridhaan dulu. Gitu loh. Kita lihat surat 83 1-3. Ini orang nyari sayur yang enggak diridhoi. Ayo kita lihat. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Nah, gitu tuh. Terus? Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ganjil timbangan tuh. Keberkahannya kita cari. Iya, keridhaan dulu. Baru akan kesononya baru berjalan tuh. Oke, baik, Cak Nur. Saya jadi terpana. Iya. Saya jadi mikir nih ya dalam hidup karena ini. selama ini pahala gitu loh dicari. Sebetulnya saya sudah diridhoi oleh Allah belum. Nah, itu juga mungkin dengan pemirsa. Kenapa sih kok sulit terus gitu ya? Misalnya ada yang curhat, ngadu sama teman-temannya. Wah, nggak selesai-selesai, galau. Sekarang banyak loh ibu-ibu yang galau. Banyak. Mudah-mudahan di sini enggak. Dan demikian juga dengan pemirsa. Tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI, saluran pemersatu bangsa. TVRI, betul sekali. Ya, Janur, langsung saja kita ke ayat yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ayub. Ayub. Ya, dibaca lagi ya. Ya, ternyata kalau orang bangun tidur, otaknya sudah kemana-mana, bukan yang dicari ridho, rawan loh. Iya. Dagang pun nggak karu-karuan. Sekarang rata-rata orang bangun tidur langsung lihat handphone. Gitu tuh. Iya, cek status. Iya, langsung foto ibu-ibu. Baru bangun tidur nih. Udah gitu ujungnya statusnya galau lagi. Iya, galau. Ya, baca lagi 83 1-3 Al-Mutaffifin.
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Itu tuh, yang begitu tuh orang curang tuh. Terus? Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ngurangin tuh. Jadi kalau beli, ya, sudah jelas-jelas harga 50.000 itu dapat 10 mangga. Minta 11. Begitu tuh. Beli di mana banyak amat kan? Bayangin, jelas-jelas 50.000 itu dapat 10, berarti 5 ribuan. Minta 11 tuh. Orang curang begitu tuh, maksa minta 11. Oke. Sebaliknya, ya, kalau nakal untuk orang lain, dia ngurangin. 1 kilo beras diganjel. Ayo di sini Jadi siapa ngaku yang ada ganjel-ganjel? Nah makanya, Nggak ada ya? Alhamdulillah. berarti dia betul-betul mencari ridho Allah. Ya. Kalau kayak Ayub, Ayub lagi. Ayub bangun tidur yang dicari Ganjel. macam-macam pikirannya. Kalau mau ke belanja aja deh. Kalau mau ke pasar aja. Belanja aja. Jadi nggak mikir dia ini diri apa enggak? Nggak mikir. Gitu loh. Jadi pemirsa di rumah, tidak pernah saya temukan di Al-Quran orang hidup diajarin Allah untuk mencari yang lain, kecuali satu, mencari ridho Allah. Setelah diridhoi, baru Allah memberikan, gitu loh. Ya terserah nanti Allah mau kasih apa, kasih reward lah gitu. Ada pahala kek gitu loh, ada sorga gitu loh, ada ya macam-macam berkah rahmat dan sebagainya. Tapi Janur begini, realitasnya dalam kehidupan sehari-hari, orang jujur itu lama suksesnya. Iya. Lu ngapain sih jujur-jujur amat? Iya. Gitu kan? Itu paradigma seperti itu ya. Hari ini Bahaya ini bicara. sebenarnya kalau sampai ke anak cucu Harus kita. diluruskan karena ada satu fenomena yang menjadi pemikiran atau bahkan ya sudah jadi rumusan hidup hari ini, bahwa kalau jujur tuh nggak kaya-kaya gitu kan, Ya. nggak sukses gitu kan. Wih, zaman Nabi Muhammad jujur sukses loh. Kita meniru Atiullah wa Rasul, meniru Rasul, tapi nggak meniru kejujurannya. Kapan suksesnya? Jadi kesan nggak jujur itu sukses itu sangat sementara loh. Paling juga 10 tahun sukses. Habis itu dihajar udah. Terakhir di sakaratul maut. Jadi maksud sukses itu pemirsa, hidup ini dari dewasa sampai sakaratul maut. Di titik akhirnya ini yang bahaya. Kita kaya, pangkat, ya kan? Terhormat, matinya. Naudzubillah min dzalik. Kecet ya karena nggak sukses. Maka sukses itu sampai di titik terakhir, delta sakaratul maut. Nah kalau ingin sukses, kembali kepada wahyu. Hiduplah yang diridhoi Allah. Sampai situ oke? Saya boleh tanya sekali lagi sama ibu-ibu, dulu mana si untung sama si Ridho? Ridho. Si Pala sama si Ridho? Ridho. Jalan-jalan menuju Roma yang banyak itu dikasih Allah setelah diridhoi apa sebelum diridhoi? Allah. Jadi hidup kita, pada kata tujuan hidup kita mencari apanya Allah? Mencari ridho Allah apa mencari murka Allah? Ridho, Cak. Itu loh. Nah sekarang saya mau nanya, juga pemirsa di rumah, tolong sedikit dipikir pertanyaan ini. Dengerin, ya Ibu, Bapak-bapak. Ada orang ingin mencari ridho Allah, oke? Tapi dia melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Diridhoi nggak? Enggak. Gitu tuh. Enggak. Karena ada bahasa biar balance. Gitu. Biar dunia akhiratnya dapet. Oh, Gitu. ya. Yang kedua tuh sekarang, ada orang minta ridho Allah, dia menjauhi larangan Allah, tapi juga menjauhi perintah Allah. Diridhoi nggak? Enggak juga. Yang ketiga sekarang, yang ketiga nih Cak, ya, ada orang
mencari ridho Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah. Diridhoi nggak? Diridhoi. Berarti ridho itu datang kalau kita menjalankan perintah Allah. Sampai sini oke? Dan menjauhi larangan Allah. Baru si ridho datang. Kan tadi si pahala masih ridho dulu si ridho nih. Sebelum si ridho kan harus ada lagi. Ya. Sebelum si ridho ada melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan larangan, nggak diridhoi. Menjauhi larangan, menjauhi perintah, nggak diridhoi. Sekarang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, diridhoi nggak? Pertanyaannya, sumber informasi tentang larangan dan perintah Allah ada di mana? Mungkin nggak orang nggak paham Quran diridhoi Allah? Halo, bola? Ya tidak, Janur. Makanya mungkin barangkali nurul Quran tuh maksudnya dia belajar Quran tuh ingin diridhoi. Karena pusat informasi tentang larangan dan perintah Allah ada di Al-Quran. Berarti kalau ingin cari ridho Allah harus melaksanakan apanya Allah? Perintah, sepakat? Harus menjauhi, sepakat. Sumber informasi tentang perintah dan larangan ada di mana? Berarti kalau ingin mencari ridha Allah harus akrab dengan Al-Quran. Iya dong. Mana-mana gua cari ridha Allah nih, tapi nggak ngerti. Iya kan? Suruh baca Quran, Koream. Apa males maksudnya? Oh, Koream tuh males. Koream males. Bukan Koream. Oh, apa? Koream. Saya ini masih terikat dengan Sumpah Pemuda masalahnya. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Oke, saya ralat. Iya. Tetap diridhoi itu. Iya. Jadi pemirsa di rumah ternyata pahala sama ridho itu dulu ridho. Si ridho ini datang kalau kita melaksanakan perintah dan larangan. Dan menjauhi larangan. Pusat informasi tentang larangan dan perintah adanya di Al-Quran. Oke. Bisa nggak ujuk-ujuk langsung diridhoi kalau nggak tahu perintah larangan? Nggak bisa. Nggak langsung. Berarti kalau sampai yakin bahwa diridhoi itu harus melaksanakan perintah dan larangan, dan sampai yakin larangan perintah itu sumber informasinya di Al-Quran, berarti Al-Quran harus diapain? Hah? Ajari, pahami, dihayati, dengerin pertanyaannya, dipajangin. Ya, tadi si pahala datang kalau ada si ridho. Si ridho ada kalau melaksanakan perintah dan larangan. Oke. Sedang perintah larangan pusat informasinya di Al-Quran. Jadi Qurannya harus diapain? Dibaca, dibeli, itu yang benar. Dibeli dulu. Main baca-baca aja. Oke. Pemirsa di rumah, banyak orang bicara ridho Allah, tapi Quran nggak punya. Gimana? Tapi kalau punya, terus dibiarin juga kan nggak boleh juga, Canur. Ya mau baca yang dibaca apa kalau nggak punya? Jadi punya itu dulu, yang pertama, punya ya. dulu. Ini ada ayatnya. Oh iya. Ada ayatnya. Harus punya dulu. 68 ayat 37 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Am lakum kitabun fihi tadrusun? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Ditanya. Ayo lo lagi. Atau apakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Atau adakah kamu punya kitab? Yang ditanya punya enggak nih? Nah, berarti untuk mempunyai harus ngapain dulu? Ya beli dulu. Beli. Habis dibeli diapain? Baca. Dibaca, dibuka. Iya. Dibuka dulu. Dibuka baru baca. Nah, iyalah. Iya. Dibuka dulu baru dibaca. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, sama pemirsa yang di rumah. Lebih mudah mana buka Quran sama buka dompet? Jadi kebiasaan ayah tuh bangun pagi buka dompet.
Buka Qurannya dulu, kita ini hidup cari ridho nih, jangan sampai perjalanan kita ini salah. Pagi baca Quran dulu. Buka dompet buat sedekah. Oi, Makasih Mas Ayu. Itu dia. Lama-lama pinter juga nih. Pinter ngeles maksudnya. Jadi pemirsa yang di rumah, si pahala itu datang setelah ada si ridho. Ridho itu kita dapat setelah kita mampu melaksanakan perintah dan larangan. Oke. Perintah dan larangan itu adanya di Alkitab, Al-Quran, Taurat, Injil. Tapi sekarang sudah di Qurannya, di Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mendapat ridho Allah kalau kita tidak tahu mana larangan, mana perintah? Oke. Maka Quran harus dibaca, gitu loh. Bagaimana kita bisa baca Quran kalau nggak punya Quran di rumah? Hari gini Nggak punya Quran. handphone 4 juta dibeli. Oke. Iya. Hari gini handphone 5 juta dibeli. Quran yang urusan ridho Allah 40.000, nggak ada yang punya. Tapi kan di handphone ada aplikasi Quran. Ada ya? Berarti handphone saya jadul kok. Handphone saya nggak ada. Tapi memang beda sih. Kalau dari handphone dengan kita buka Quran tuh beda ya. Memang rasanya beda. Ya sama, mau beli Quran, beli handphone kan juga beli tetap. Iya. Artinya beli dulu, korban harta dan jiwa. Ya. Keluarkan dulu duit kita untuk dalam rangka mencari ridho Allah. Bisa bisa Quran dalam handphone, bisa Quran manual, oke dah. Tapi intinya harus punya pusat informasi tentang keridhaan itu sendiri. Ini banyak orang bicara ridho, ya, apalagi sampai pahala kusono. Tapi nggak pernah baca Quran. Jadi saya nggak tahu ridho model apa itu. Pahalanya model apa. Sedangkan semua harus ada di Al-Quran sebagai kitab yang valid. Gitu loh, Cak. Maka pemirsa di rumah nggak bisa nggak dalam rangka mencari ridho Allah, ya, harus punya dasar hukum, yaitu Al-Quran. Maka barulah Al-Qurannya harus dibaca. Bagaimana mungkin kita mengetahui aturan Allah kalau kita nggak baca? Oke. Baik. Maka yang pertama, ya. Untuk kita bisa mendapatkan ridho Allah, Amin. jadi kita sudah dapat nih rumusnya. Rumusnya. Pertama, Quran. Quran. Ya, kita harus baca Quran. Amin. Nah, yang berikutnya lagi, apa sebetulnya cara-cara untuk bisa menggapai ridho Allah? Tetap bersama kami di Serambi Islami. Semua ada di sini. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Topik sepekan, hari-hari penuh berita, dirangkum secara cermat dan lugas, beragam peristiwa yang terjadi, tervisualisasi dengan apik. Topik sepekan disuguhkan ke layar kaca Anda. Topik sepekan setiap hari Minggu pukul 22.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kuliner Indonesia, beragam racikan Nusantara ada di sini, sekaligus memperkenalkan rempah-rempah asli Indonesia. Nikmati keharuman cita rasanya. Kuliner Indonesia, setiap hari pukul 11.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Emang bener-bener enak banget. Kuliner Indonesia pasti jadi. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI, saluran pemersatu bangsa. TVRI, betul sekali. Tadi kita sudah tahu bahwa Al-Quran, kita membacanya, membaca, mempelajarinya, itu salah satu cara untuk menggapai ridho Allah. Luar biasa. Adakah cara lain, Cak Nur? Ada. Apa? Ada. Ini kebanyakan orang dianggap membaca Quran udah beres. Belum tentu.
Gimana mungkin sampai mengetahui itu perintah larangan kalau membacanya nggak paham? Iya kan? Ayub dulu 1 bulan khatam. Oh, 15 hari. 15 hari jago baca Quran. Habis khatam potong Kambing. enggak ayam. Potong kambing. Ya kan? Tanya sama Ayub. Ya kan baca apa? Nggak tahu. Emang dipikir sudah baca pasti paham, nanti dulu. Bagaimana mungkin paham kalau nggak dipelajari? Jadi belum cukup kalau baca doang. Habis baca, dipelajari atau membaca. Yang kedua mempelajari. Sampai sini lagi? Ya. Ibu, sahabat-sahabat, pemirsa di rumah, apa bedanya membaca dan mempelajari? Ayo, kenapa harus ada mempelajari? Ada ayatnya loh. Nih baca, ya 54 ayat 17. Ada ayatnya. Disuruh mempelajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Terus? Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Tuh, ditanya adakah yang ambil pelajaran? Suruh mempelajari maksudnya. Karena mempelajari dan membaca itu beda, jauh bedanya. Maka perintah Allah untuk membaca dan mempelajari. Nih, apa ibu bedanya membaca dengan mempelajari? Ayo. Pemirsa di rumah, apa bedanya membaca dengan mempelajari? Ini pemirsa, kalau membaca, hasil akhirnya khatam. Oh, khatam. Potong kambing. Tumpengan. Kalau mempelajari, hasil akhirnya paham. Beda. Maka membaca dengan mempelajari, hasil akhirnya beda. Kalau membaca, hanya khatam. Kalau mempelajari, paham. Yang ingin saya tanya, sampean mau cari yang mana? Ya, cari khatam mau paham? Dua-duanya. Bagaimana mungkin bisa paham kalau nggak khatam? Dua-duanya. Habis dikhatamin baru dipahami, dipelajari baru paham. Oke? Ya, dua-duanya. Khatam dan paham. Maka pertama pemirsa, untuk mencari ridha Allah, baca dulu Al-Qur'annya. Yang kedua, pelajari. Yang ketiga, pahami. Gitu loh. Surat 12 ayat 2. Pahami. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya? Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. Terus? Agar kamu memahaminya. Oh, habis baca, pelajari, pahami. Oke? Baru dilaksanakan. Mungkin nggak ada orang baca Quran nggak bisa melaksanakan? Mungkin. Banyak lagi. Oke, baik, kita langsung saja pemirsa akan ke penonton yang ada di studio untuk mengajukan pertanyaan. Karena ini menarik sekali temanya. Coba yang di sebelah kanan dulu. Silakan. Amin. Silakan Ibu, mangga dengan Ibu siapa? Ibu Vita. Ibu Vita. Ibu Vita apa ini profesinya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Ibu warahmatullahi Vita. Ya. Profesinya dokter. Tuh kan orang dibilang apa? Ini orang-orang hebat Baca-baca semua ini di dokter sini. semua ini. Iya. Tapi ini dokter diridhoi nggak ini? Nah itu Cak Nur pertanyaan. Setelah Cak Nur menjelaskan tadi surat 4 ayat 114 mengenai sedekah dan itu akhirnya keridho. Tadinya kita itu selalu bersedekah atau berbuat baik atau menolong pasien yang tidak mampu, tujuannya untuk pahala di akhirat nanti. Tapi ternyata salah. Enggak lah. Ternyata nggak salah juga. Tapi pertanyaan saya, apakah bedanya itu berkah dan ridho? Kadang-kadang kita mau mencari berkah, ridho, atau pahala gitu. Nah sekarang 3 itu kan masih ya sedikit confused, kacau. Ya. Itu aja. Apalagi dengan adanya
BPJS gitu ya. Udah Bu, jangan curhat lagi. Iya. Terima kasih. Oke, ini menarik sekali ini ya. Karena kita sendiri belum terlalu paham gitu. Iya. Karena ridho, terus kemudian juga pahala, ya, ikhlas itu bagaimana? Nih ya. Pertama, manusia punya naluri berbuat baik. Setelah berbuat baik, ya, menuju dapat petunjuk. Orang kalau berbuat baik bakal dapat petunjuk, ayatnya itu. Ini namanya inayah. Oke. Begitu sudah berpetunjuk namanya hidayah. Setelah mendapat petunjuk, nanti dapat karunia. Ya, kepahaman yang lebih dalam. Oke. Setelah dapat karunia, baru dapat rahmat. Yang lebih gede nih. Dari rahmat, kumpulan orang dapat rahmat baru dapat berkah. Gitu loh. Nih, tulis lagi pemirsa yang di rumah. Ya. Nih, saya bantu ayat ya supaya nggak salah ya. Oke. Nih. Pertama, manusia berbuat baik dulu. Baru dapat petunjuk. Ya. Surat 12:22. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Dapat hikmah dan ilmu. Terus Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. jadi berbuat baik dulu ya. Baru dapat hikmah dan ilmu. Oke, tambah sekarang 6 ayat 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Nah, dapat petunjuk tuh. Terus Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. jadi orang berbuat baik oleh Allah dikasih petunjuk. Oke. Dari petunjuk ya. Nanti petunjuk itu diperdalam. Itu namanya al-hikmah. Kedalaman ya, kedalaman atas petunjuk itu. Setelah tambah dalam baru dapat karunia yang besar. Habis hikmah karunia. Nah, surat 2:269. Surat 2:269 ya. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah Terus kepada siapa yang dia kehendaki. terus Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. tuh, berbuat baik, petunjuk, hikmah, karunia. Oke. Setelah ini baru mampu kita merahmati. Karena karunia sudah banyak di kita, baru merahmati alam. Ya, setelah merahmati alam itu menjadi berkah semuanya. Jadi berkah itu paling tinggi. Surat 7:96. Karena sudah masalah negara berkah itu. Negeri sudah. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Oh, Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. kalaulah penduduk negara udah beriman dan bertakwa baru dapat berkah dari langit dan bumi. Jadi boleh mencari berkah, tetapi prosesinya baca dulu ayat-ayatnya supaya kita berbuat baik nggak salah tuh. Habis berbuat baik nggak salah, nanti akan dapat petunjuk dari Allah. Petunjuk setelah kita dapetin diperdalam oleh Allah menjadi al-hikmah. Al-hikmah petunjuk yang dalam itu ya mampu menjadikan karunia buat orang banyak. Mulai tuh namanya karunia. Nah begitu kumpul orang banyak yang punya karunia, sama-sama punya karunia, itu berbuat yang lebih tinggi. Itu jadi rahmat tuh. Nah ketika manusia sudah dapat rahmat, ya yang lebih banyak lagi skalanya, itu disebut berkah karena sudah dari mulai nyamuk kecil, gede menjadi suatu negara. Makanya Mekah itu berasal dari kata diberkati, negara yang diberkahi. Oke, maka dulu sebutnya Bakkah karena ketika bicara berkah sudah menyangkut skala negara. Oke, Mbak. Amin. Nah sekarang ada tuh berbuat tadi ikhlas gak? Nanti kita bahas. Amin. Jadi tahapannya tadi Ya, inayah, ya, hidayah, ya, al-hikmah, hikmah, karunia,
rahmat, berkah. Oke. Insya Ini Allah hebatnya kita hebatnya Al-Quran ini. Hebatnya Al-Quran ini. Oke. Bisa misahin itu. Monggo. Ya, baik. Untuk berikutnya Ya. yang di sebelah kiri saya dari Ya. Ikhwannya, silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade. Mas Ade ya. Yang ingin saya tanyakan, ternyata di sini yang jadi tujuan hidup adalah keridoan gitu ya. Oh. Sementara yang saya ketahui, yang saya dengar bahwa tujuan hidup itu adalah hidup yang mulia atau mati syahid. Ya. Itu sejauh mana sih yang boleh dikatakan yang hidup mulia itu seperti apa itu ya, dan juga mati dalam keadaan mati syahid itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Silakan Ya. langsung, Cak. Nur. Baca dulu surat 9 ayat 72. Ya. Surat 9 ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tahan. Jadi surga itu masih dalam bentuk apa ini? Ulang lagi. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi si surga baru apa ini? Janji. Janji. Mau mati syahid ujungnya surga kan? Masih janji nih. Surga itu dijanjikan. Lanjut. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat yang bagus di surga. Terus? Ya. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Yang benar nih. Yang benar yuk. Belum baca. Coba ulang lagi. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Ah gitu. Jadi apapun yang saya lakukan hari ini ujungnya di surga aja. Oke. Tapi surga ini kalah gede sama si ridho. Kenapa? Kalau surga dijanjikan nanti. Kalau ridho dari sekarang. Dari sekarang dibimbing oleh Allah dalam keridhoannya. Yang pada akhirnya pasti surga itu pasti. Kalau diri doi ibarat kate ya surga itu nanti gitu loh, Cak. Tapi ridho Allah dari sekarang. Makanya Allah bilang lebih besar. Maka dari sekarang mindset kita rubah, cari ridho Allah dulu. Baru nanti dibimbing oleh Allah menjadi mati saya itu yang bagaimana gitu loh, Cak. Menjadi orang-orang yang paling mulia yang kemudian tinggal jadi Al-A'raf itu yang mana? Gitu loh. Bingung. Ya, pasti bingung. Aku ngomong Al-A'raf bingung. Karena selama ini pemahaman kita fasilitas cuma dua. Surga dan neraka. Banyak yang lupa ada Al-A'raf namanya. Tempat tertinggi. Itu. Oke. Nah, itu semua dibimbing oleh Allah dari keridhoannya. Tentu prosesinya adalah melalui kita mengetahui dan memahami apa-apa yang menjadi isi Al-Quran sebagai pusat sumber informasi tentang itu. Gitu loh. Oke, baik Pak Ade. Gimana Pak Ade? Puas? Iya, Sun? alhamdulillah. Ya, Kang Ade? Ya, kita akan lanjutkan perjumpaan kita. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Alam hijau segar. Akankah alam ini memberi arti? Indonesia semakin menggeliat. Indonesia membangun, mengabarkan keberhasilan tiap daerah di tengah-tengah lesunya perekonomian dunia. Petani kelapa Sulawesi Utara sampai saat ini punya kekhawatiran. Indonesia membangun setiap hari pukul 11 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Lihat tuh, macan nggak ada yang makan anaknya mas. Betul. Manusia Indonesia Harmoni, program religi penuh
manusia akan memberikan kesejukan. Kita mendapatkan bagaimana pemimpin bisa menjadi berakhlakul karimah, rakyat bisa berakhlakul karimah. Perbuatan yang Allah beri. Indonesia Harmoni setiap hari Minggu 13 waktu Indonesia Barat. Indonesia Harmoni, saluran pemersatu bangsa. Al-Quran Menjawab cuma ada di TVRI, saluran pemersatu bangsa. TVRI, betul sekali. Canur, kita lanjutkan perjumpaan kita dengan tema yang menarik. Coba kita ke pertanyaan dulu deh. Iya. Ya, yang di sebelah kanan saya. Iya. Mangga Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Nining. Ya. Yang akan saya tanyakan setelah kita mengetahui bahwa pada surat 114 bahwa tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah. Amin. Sekarang apa maksud dari ridho Allah, ridho suami, dan ridho orang tua? Subhanallah. Ridho suami. Ya, ridho istri. Ridho Allah. Ya kan? Apa sih yang dimaksud dengan ridho? Ya. Diridho itu diterima. Oke. Diridho itu disayang. Diridho itu dicintai, dipilih. Diridho itu dipilih, disukai. Diridho itu disukai, diapa-apain deh pokoknya. Saking banyaknya, ridho itu dari segala-galanya. Ada unsur cintanya Allah kepada kita, ada unsur kesukaan Allah kepada kita, dan bahkan ada unsur Allah tuh memilih kita daripada yang lain. Nah, demikian juga ridho suami atau istri. Jadi segala-galanya gitu loh. Jadi ridho itu di segala-galanya pokoknya. Kemana-mana dijaga, kesana kemari diingatkan, yang pada akhirnya dibahagiakan banget dari mulai sekarang sampai di akhirat kelak. Itu diridhoi. Nah, pertanyaannya, yang mana orang yang diridhoi ini? Oke? Kita jawab nanti pada sesi selanjutnya. Ibu, nanti kita bahas. Sabar, Ibu, ya. Maka di sini dibutuhkan membaca. Ya, tetapi sekedar untuk memberikan gambarannya. Inilah diridhoi. Ya. Baca surat 48 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin. Tahan. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada. Nah, maka pemirsa di rumah, Quran itu diperlukan untuk mengetahui salah satunya rumus mukmin itu yang mana, sehingga kita diridhoi Allah. Maka diperlukan di sana baca, pelajari, pahami, laksanakan isinya, siarkan, kemudian pelihara. Gitu, Sasarul. Nah, ibu-ibu, ibu pernah mendengar nggak ayat yang turun kepada Nabi Muhammad selain baca? Yang pertama, Selain Iqra, yang pertama, Iqra kan? ya. Yang baca. Nggak ada yang lain. Jadi pentingnya membaca dari sini. Maka tadi oleh Allah dikasih informasi bahwa si pahala itu datang setelah ridho. Si ridho akan kita ketahui setelah kita membaca informasi tentang syarat-syarat diridhoi. Begitu kita baca, kita pelajari, kita pahami, ternyata muncul yang diridhoi itu yang mukmin ternyata. Siapa yang mukmin? Nanti kita bahas lagi. Tapi nggak ngejar waktunya hari ini. Oke. Ya, Kita bongkar untuk pada minggu yang akan datang. Kira-kira ibu-ibu masih seneng nggak ikut yang seperti ini? Alhamdulillah. Ya, artinya Cak Nur, ketika ridho Allah itu ada, Ya. itu kan tidak menyakiti suami, Oh, tidak Pak. menyakiti istri pastinya, tidak menyakiti lingkungan sekitar, itu dengan otomatis sebetulnya. Iya. Ya. Oke, itu mungkin impact daripada ketika kita sudah mencapai ridho Allah. Ya. Terciptalah ridho suami, ridho istri, dan seterusnya. Iya. Semua seperti seperti itu. Iya, betul. Iya. Jadi nanti kesana kemari kita ya dengan siapapun happy mulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Lina Oke, Mbak Rina ya. dari Majelis Taklim Nurul Quran Bandung. Amin, amin, amin. Mau tanya Cak Nur, Ya, boleh tidak kita tidak membaca Al-Quran, ya, tapi banyak membaca hadis? ya. Karena kan hadis itu penjelasan Al-Quran. Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Ya. Silakan Cak Nur. Tadi dibilang bahwa hadis itu adalah penjelasan Al-Quran. Sepakat saya. Top. Hadis yang mana? Hadis macam-macam. Ada hadis sahih. Ayo, ada apa lagi? Maudhu, apa lagi? Doif, apa lagi? Mungkar ada yang bertentangan dengan wahyu. Maka pemirsa bebas untuk membaca apapun. Boleh hadis, boleh buku-buku kejawen, lo boleh lo. Boleh. Siapa yang berani ngelarang? Wong masuk surga dia, neraka dia. Ya kan? Silakan. Gitu loh. Ya. Kalau bicara hadis dan membaca hadis, dikatakan bahwa itu penjelasan Quran, kita harus tahu Qurannya dulu. Bagaimana mungkin kita mengetahui satu penjelasan kalau nggak tahu pokoknya? Gitu loh. Jadi kalau saya boleh memberikan saran, dua-duanya dibaca. Oke? Nah, ini Undang-Undang Dasar 45. Ini gitu loh. Aturan di bawah itu. Misalnya TAP MPR. Oke? Di bawah lagi ya keputusan DPR RI, ya, Peraturan Pemerintah. peraturan pemerintah ke situ. Sehingga diambil sumbernya dulu, baru silakan dilanjutin. Saya khawatir orang membuat kepres dasarnya UUD 47. Kan kasus kita. Maka untuk membaca hadis, saya sarankan dicek dulu juga Al-Qurannya. Iya, karena bisa jadi Kepres juga tidak ditandatangani. Ya, makanya. Gitu. Ya. Atau tanda tangannya nggak tahu gitu. Ayo, makanya hadis itu ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Saran saya hadis yang ini yang dibaca. Oke. Ya, nih masih ada waktu. Nih kita lihat hadis yang harus dipelajari adalah hadis-hadis yang matanya tidak bertentangan dengan Quran. Maka ilmu hadis ada 3. Satu, pemirsa di rumah, hadis harus punya matan, yaitu materinya tidak bertentangan dengan wahyu. Kedua, hadis harus punya sanad, yaitu sandaran cerita para sahabat Nabi yang terdekat dengan Nabi ketika itu. Dan yang ketiga, hadis harus ada rawinya. Maka mari kita pelajari hadis yang sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh para ulama masa lalu gitu loh. Silakan baca hadis, tapi ada matan jelas, sanad jelas, dan rawi jelas. Kesimpulannya, pemirsa di rumah, pahala didapat setelah diridhoi. Ridho didapat setelah mengetahui mana larangan, mana perintah. Larangan perintah adanya di Al-Quran. Maka iqra bismi rabbil ladzi khalaq, baca isma Tuhanmu, kemudian kita akan menemukan ridho, pahala, surga, dan seterusnya akan mengalir sesuai dengan janji Allah ketika kita setelah diridhoinya. Itu kesimpulannya. Baik, semoga kita semua senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita terus dibimbing dan diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mencapai keberkahan. Amin. Terima kasih Cak Nur atas penjelasannya yang luar biasa, Cak Ayub, Cak Dodi, dan juga Bapak dan Ibu dari Nurul Quran Bandung. Terima kasih. Nanti kita tunggu lagi di lain kesempatan. Pada pemirsa juga terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.